I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, hukum mutlak ini ialah sumber hukum mutlak ini adalah sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh para ulama, di mana para ulama tersebut tidak ada yang menolak hukum tersebut. Adapun macam-macam hukum mutlak ini yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua yaitu hadis atau sunnah, yang ketiga yaitu ijma, yang keempat yaitu qiyas. Nah, untuk Al-Quran secara bahasa adalah artinya apa dan Ibu? Bacaan atau yang dapat dibaca. Nah, secara istilah ada yang tahu arti Al-Quran secara istilah? Siapa yang tahu itu? Coba Sabna, arti dari Al-Quran tersebut secara istilah. Yang Sabna diketahui. Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dia menjadikan sebagai pedoman umat manusia, yang diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tahu. Jadi Al-Quran ini secara bahasa artinya bacaan atau yang dapat dibaca. Sedangkan secara istilah Al-Quran adalah segala firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yang dituliskan di dalam mushaf atau lembar-lembar kertas, yang dituliskan secara mudawwar atau
ini adalah sumber hukum Islam, yaitu dalam surah An-Nisa ayat 105. Dan isi pokok atau Al-Quran ini berisi pokok, yaitu yang pertama tentang ilmu tauhid, di mana ilmu tauhid ini adalah mengisikan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu yaitu tentang ibadah, di mana ibadah di sini sebagai bukti kita atau bukti kita kepada Allah bahwasanya kita itu telah melaksanakan perintah-perintah Allah. Yang ketiga yaitu janji atau ancaman, di mana janji di sini Allah telah menjanjikan bahwa bagi siapa yang melaksanakan perintahnya dia akan masuk surga, dan ancaman bagi orang-orang yang melaksanakan atau melakukan larangan-larangan Allah maka dia akan masuk neraka. Selanjutnya kita akan membahas tentang hadis atau sunnah. Hadis atau sunnah secara bahasa artinya berita atau baru. Secara istilah hadis atau sunnah ini ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik itu berupa perbuatan, perkataan maupun ketetapan Nabi Muhammad. Selanjutnya yaitu kita masuk pada ijma. Ijma ini secara bahasa artinya kesepakatan ulama atau kesepakatan. Secara bahasa ijma ini adalah memutuskan atau kesepakatan, karena secara istilah yang dimaksud dengan ijma ini ialah kesepakatan para ulama atas sesuatu pada masa tersebut yang berkaitan dengan hukum syariat. Adapun rukun dari ijma tersebut yaitu terdapatnya sesuatu kesepakatan. Kalau tidak ada kesepakatan itu dinamakan bukan ijma. Selanjutnya yaitu tentang qiyas. Qiyas secara bahasa artinya mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara bahasa artinya mengukur sesuatu dengan sesuatu yang baik. Sedangkan menurut istilah yaitu menyamakan sesuatu hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis, namun kesepakatan itu tersebut masih merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Masalah hukum mutlak ini apakah ada yang masih dilakukan atau tidak? Sudah paham ya? Seterusnya yaitu tentang hukum mutlak. Ada 7. Hukum mutlak ini ada 7. Yang pertama yaitu ihsan, yang kedua yaitu masalah. Istishab, syariat. Syar'uman qablana. Mazhab Syafi'i. Untuk sekarang dulu kita akan membahas tentang hukum mukhtalaf. Hukum mukhtalaf ini adalah hukum yang tidak disepakati. Maksudnya tidak disepakati ini ialah di mana ada ulama yang menyepakati dan ada pula ulama yang menerima hukum tersebut. Yang pertama itu kita akan membahas tentang istihsan. Istihsan ini ialah
Istisan ini ialah yaitu berpindahnya hukum yang ada dalilnya kepada yang tidak ada dalilnya karena adanya dalil yang lebih kuat daripada dalil sebelumnya. Contohnya yaitu tentang wasiat. Nah, pada awalnya yaitu wasiat pada hukum qiyas wasiat ini tidak dibolehkan, akan tetapi ada dalil yang menguatkan bahwa wasiat ini diperbolehkan. Selanjutnya yaitu masalah mursalah, yaitu hukum yang dimana tidak ada dalil yang melarang atau yang menunjukkannya. Contohnya yaitu membuat KTP, membuat kartu nikah, SIM, buku nikah, KTM, STNK, dan lain-lain. Dimanakan tidak ada hukum yang melarangnya dan tidak ada hukum yang membolehkannya. Namun mudarat itu lebih besar daripada kemaslahatan itu lebih besar daripada mudaratnya. Selanjutnya yaitu istishab. Nah, kalian tahu apa itu arti istishab? Menjadikan hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau dan masih berlaku sampai sekarang karena tidak diketahuinya adanya dalil yang merubahnya. Ya, jadi istishab ini adalah hukum yang ditetapkan pada masa lampau dan masih ada hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau namun hukumnya itu masih ada sampai sekarang. Contohnya yaitu setiap makanan tersebut diperbolehkan untuk dimakan sebelum ada hukumnya yang mengharamkan. Selanjutnya yaitu satu zariyah. Nah, satu zariyah ini ada yang tahu apa artinya? Apa ini? Sesuatu yang secara lahiriah tidak boleh namun dapat mengarahkan pada kemaksiatan. Jadi betul Kiki. Jadi satu zariyah ini adalah suatu hukum di mana pada awalnya itu tidak ada hukumnya atau tidak ada yang melarangnya, namun pada akhirnya hukum tersebut melarangnya. Contohnya seperti kuis. Nah, pada awalnya kan kuis itu diperbolehkan, namun kuis ini dapat menuju kepada perjudian. Jadi hukum tersebut dilarang kalau bahwa hukum tersebut bisa melarang pada keharaman atau kemaksiatan. Selanjutnya yaitu uruf, di mana ini adalah suatu disebut juga dengan adat istiadat, di mana ini adalah suatu kebiasaan atau perlakuan atau perkataan seseorang yang sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat tersebut. Contohnya yaitu takziah, halal bin halal, takziah. Contohnya kalau takziah ini ketika kan ada ibu-ibu yang membawa beras setiap ada orang yang meninggal. Nah, itu sudah menjadi kebiasaan atau adat istiadat pada masyarakat tersebut. Nah, dari pembelajaran ibu tersebut masih adakah anak ibu yang ragu dalam pembelajaran kita pada hari ini? Tidak. Sudah paham? Nah, dapat disimpulkan bahwa hukum muttafaq ini adalah sumber hukum yang disepakati oleh para ulama, dan ada pun macam-macam hukum muttafaq ini. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran ini merupakan hukum yang pertama dalam hukum Islam. Yang kedua yaitu sunnah. Sunnah ini adalah merupakan hukum yang kedua. Selanjutnya ijma, dan yang selanjutnya itu qiyas. Nah, adapun hukum mukhtalaf yaitu hukum yang tidak disepakati. Ada ulama yang menerima dan ada ulama yang menolaknya. Adapun macam-macam hukum mukhtalaf ini, yang pertama yaitu istihsan, yang kedua masalah musalah, yang ketiga istishab, yang keempat yaitu satu zariyah, yang kelima dan masih ada beberapa hukum tersebut. Tapi kita mempelajari ada beberapa yaitu lima buah saja pada hari ini ya, Ibu. Nah,
sebelum Ibu pulang, kepada kita kelas untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Doa mulai. Nah, silakan